Pemirsa, para siswa sekolah dasar di Bangkalan, Jawa Timur mendapati ulat dan belatung dalam menu makan bergizi gratis. Tanggal 23 September 2025. Beginilah kondisi menu MBG yang diterima para siswa SDN Bumi Anyar 1, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan. Terlihat jelas pada nasi yang disajikan ada belatung yang masih dalam kondisi hidup. Tak hanya di nasi, ada juga belatung pada sayuran berupa kol dan wortel. Padahal sebagian MBG ini sudah terlanjur disantap oleh beberapa orang siswa. Siswa lain yang langsung melihat keberadaan belatung tersebut secara spontan merekam dan melaporkannya ke guru kelas. Usai laporan tersebut, pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi setempat langsung menarik makanan yang terlanjur didistribusikan ke sekolah. Sebelumnya, 3 sekolah dasar dan 3 sekolah menengah atas menerima pendistribusian MBG yang diduga basi. Apabila nanti SPPG yang ditemukan telah mengirimkan menu makanan yang tidak sesuai dengan SOP, misalnya ada ulatnya, basi dan sebagainya, itu nanti kami pemerintah akan mengirimkan surat kepada PGN untuk melaporkan kejadian-kejadian ini. Pemkab Bangkalan sendiri tidak akan memberi toleransi sepihak SPPG bermasalah dan akan melaporkan berbagai kejadian ini ke Badan Gizi Nasional. Dari Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Sementara itu, Kabupaten Bandung Barat menetapkan kejadian luar biasa akibat banyaknya siswa keracunan MBG. Pemerintah didesak hentikan sementara program MBG dan melakukan evaluasi total. 362 siswa di Kecamatan Cipongkor, Bandung Barat masih dirawat di sejumlah rumah sakit. Mereka mengalami keracunan usai menyantap menu makan bergizi gratis. Sejak Senin siang, rombongan pelajar dari PAUD hingga SMA terus berdatangan dengan berbagai keluhan seperti mual, muntah, diare, hingga sesak nafas. Bupati Bandung Barat, JJ Rici Ismail, menetapkan kasus keracunan makan bergizi gratis sebagai kejadian luar biasa. Fokus utama dari kita adalah penanganan untuk para korban. Jadi sekarang juga kita sudah menetapkannya sebagai statusnya KLB. Kasus keracunan terjadi akibat tidak adanya persiapan yang matang dari mulai regulasi, keamanan pangan, perhitungan gizi dan nutrisi, hingga lemahnya monitoring dan evaluasi. Meski sudah mengolah 1 miliar porsi dengan anggaran 335 triliun, hingga saat ini belum ada peraturan presiden soal MBG. Absennya perpres ini menjadi penyebab tidak adanya payung hukum hingga petunjuk teknis pelaksanaan MBG. Program makan bergizi gratis ini belum mempunyai perpres yang sampai hari ini masih ditunggu. Kenapa perlu perpres? Karena butuh petunjuk-petunjuk atau aturan-aturan yang nantinya harus ditranslasikan ke dalam petunjuk teknis. Dengan tingginya jumlah kasus, Cisdi mendesak pemerintah segera menghentikan sementara pelaksanaan MBG untuk dilakukan evaluasi total. Sudah saatnya program MBG ini dihentikan sementara, melakukan evaluasi dampak sehingga semua kekurangan-kekurangan yang dapat diperbaiki ini bisa diperbaiki, diulang kembali prosesnya, dan baru kemudian diputuskan melalui sebuah evaluasi. Menanggapi berulangnya kasus keracunan MBG, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hidayana mengatakan, Presiden Prabowo akan duduk satu meja dengan seluruh mitra Satuan Pemenuhan Gizi Nasional sebagai pengelola MBG. Sepulang dari New York, Pak Presiden ingin bertemu dengan seluruh mitra yang sudah operasional.
Bapak Presiden ingin berbicara kepada seluruh mitra agar melaksanakan program makan bergizi dengan seksama, dengan memanfaatkan, mengoptimalkan dana yang ada. Kasus keracunan akibat MBG bukan yang pertama. CISDI mencatat sejak diluncurkan 6 Januari lalu telah terjadi 5.626 kasus keracunan di 16 provinsi. Tertinggi terjadi di Jawa Barat mencapai 2.051 kasus. Tim Liputan iNews melaporkan. Dengan suara bergetar, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik SD, yang meminta maaf kepada masyarakat terkait kasus keracunan dalam program makan bergizi gratis. BGN akan bentuk tim evaluasi untuk ungkap penyebab keracunan tersebut. Sebetulnya BGN sendiri itu juga tanpa kami dilaporin, kami juga keliling gitu. Kami mengumpulkan data-data juga gitu. Nah, kami memang berencana, ini yang mungkin saya sudah berencana sebagai orang baru di BGN ini akan segera membuka hotline untuk pengaduan ya Mas yang pertama. Lalu ini dalam proses kami juga membentuk tim investigasi untuk bisa mendapatkan apa sih sebetulnya yang menyebabkan keracunan ini, agar kita bisa memperbaiki sistem tata kelolanya yang bagus, sehingga program yang luar biasa yang bukan saja dimaksudkan untuk pemenuhan gizi ini, tetapi juga bisa diharapkan bisa untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi ini akan bisa berjalan dengan baik. Jadi sebabnya bermacam-macam. Ada yang dari bahan baku, ada yang dari karena pengolahan yang terlalu dini atau terlalu cepat, kemudian penyajiannya itu lebih dari 6 jam. Ini juga bermasalah, Mas. Jadi kemudian pemilihan mungkin ya, ada anak-anak yang tidak tahan dengan ikan, misalnya bahan bakunya seperti itu. Jadi penyebabnya bermacam-macam dan ini kami kumpulkan sebagai bahan untuk evaluasi. Atas nama BGN, mohon maaf untuk masyarakat di Indonesia. Program ini luar biasa. Kami ingin membantu anak-anak tumbuh dengan baik, gizinya terpenuhi. Jadi kalau masih ada kurang-kurang, kami mohon maaf dan kami akan terus memperbaikinya. Kepala Staf Kepresidenan RI menegaskan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang memenuhi menu makan MBG harus memiliki sertifikat laik hygiene sanitasi atau SLHS dari Kementerian Kesehatan. Data di Kementerian Kesehatan, ribuan SPPG ternyata belum memiliki SLHS. Kemenkes pada September 2025 bahwa pada 1.379 SPPG ada 413 yang memiliki SOP keamanan pangan dan 312 SPPG yang menjalankan SOP. Dari sini kan sudah kelihatan, kalau mau mengatasi masalah ini maka kemudian SOP-nya harus ada, SOP keamanan pangan harus ada dan dijalankan. Pada sisi lain, Kemenkes memiliki sertifikasi laik hygiene dan sanitasi SLHS sebagai bukti tertulis untuk pemenuhan standar baku mutu dan persyaratan keamanan pangan olahan dan pangan siap saji. Jadi singkatnya, SPPG itu harus punya SLHS dari Kemenkes sebagai upaya mitigasi dan pencegahan keracunan pada program MBG. Ya ini kan contoh bagaimana satu program itu nggak bisa berdiri sendiri, terlibat juga KL yang lain. Berdasarkan data Kemenkes lagi, dari 8.583 SPPG per 22 September, ada 34 SPPG yang sudah memiliki SLHS. 8.549 SPPG existing belum memiliki SLHS.
Hasil koordinasi dan pengecekan yang dilakukan oleh Kedeputian 3 KSP bahwa dari sisi regulasi dan aturan telah diterbitkan oleh BGN dan dibantu oleh BPOM. Ya, PR-nya adalah sisi aktivasi dan pengawasan kepatuhan. Kemudian soal maturitas dan manajerial SPPG. Data BPOM menunjukkan 9 dari 10 SPPG yang melaporkan insiden keracunan pangan pada periode Agustus-September 2025 adalah SPPG yang baru beroperasi kurang dari 1 bulan. Ya, jadi memang ini ada sisi-sisi rentannya. Sementara Ketua DPR RI Puan Maharani akan mengevaluasi program makan bergizi gratis. Evaluasi akan dilakukan secara total, mulai dari pengecekan dapur SPPG hingga penyaluran ke sekolah. Nanti tentu saja kami akan melakukan pengawasan tempat-tempat yang mana ada masalah di tempat dapur-dapur MBG untuk melihat secara langsung itu sebenarnya masalahnya itu seperti apa, apakah di dapurnya, apakah di sekolahnya, untuk bisa melihat dari hulunya itu sebenarnya masalahnya seperti apa. Jadi memang evaluasinya itu harus dilakukan secara total, jadi jangan saling menyalahkan tapi kita evaluasi bersama sehingga jangan terulang kembali. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Viral di media sosial, mahasiswa baru Universitas Sriwijaya diminta melakukan aksi saling cium kening saat kegiatan kampus. Pihak kampus telah memanggil mahasiswa penanggung jawab acara. Video mahasiswa baru Universitas Sriwijaya atau UNSRI diminta melakukan aksi saling cium kening saat kegiatan kampus viral di media sosial. Peristiwa terjadi pada 20 September lalu dalam rangka penyambutan mahasiswa baru yang digelar Himpunan Mahasiswa Teknologi Pertanian atau Himateta. Atas kejadian tersebut, pihak kampus UNSRI membentuk tim investigasi karena kegiatan tersebut izinnya adalah kegiatan bersih-bersih teknologi pertanian. Pihak Fakultas Pertanian, Prodi Teknologi Pertanian juga telah memanggil 15 orang. Selain itu, pihak kampus juga telah membekukan himpunan tersebut selama 1 tahun ke depan. Peristiwa bermula usai kegiatan bersih-bersih yang dilakukan oleh Himateta. Tiba-tiba ada yang spontan memberikan ide untuk ciuman, kemudian direkam dan diposting hingga viral di media sosial. Dan kalau memang ditemukan hal-hal yang melanggar, ya mungkin ada status pelanggaran berat, ya pihak universitas tidak segan-segan nanti akan menjatuhkan sanksi akademik ya kepada pelaku. Pihak kampus masih menelusuri peristiwa ini, sementara mahasiswa yang terlibat akan menerima sanksi mulai dari teguran, pembinaan, hingga skorsing. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Sekretaris Universitas Sriwijaya, Prof. Aidil Fitri, menyebutkan pihak kampus telah membentuk tim investigasi dan memanggil 15 mahasiswa untuk klarifikasi kegiatan tersebut. Pihak kampus Universitas Sriwijaya ini sudah menyerahkan persoalan ini kepada Satgas Anti Kekerasan Seksual Universitas Sriwijaya, dan sekarang sedang dalam proses investigasi dengan diketahui pihak dekanat itu melakukan pemantauan terhadap kegiatan ini. Ya, namun di akhir kegiatan ya terjadilah peristiwa itu, dan ini memang di luar pantauan dari pembina kemahasiswaan di Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya. Dan ini yang sudah diklarifikasi dan kita langsung mengambil langkah-langkah, diantaranya memanggil beberapa mahasiswa senior, kemudian mahasiswa baru, serta membekukan kepengurusan Himateta. Dan ini merupakan langkah yang cepat diambil pihak universitas sehingga bisa menjamin bahwa hal-hal yang serupa ini tidak akan terjadi lagi di masa-masa.
Pemirsa, pemerintah Kabupaten Bandung tetapkan kejadian luar biasa karena peristiwa keracunan MBG massal. Untuk mengetahui informasi terkini, kita telah terhubung dengan rekan Yuwono Wahyu di SMK Perjuangan Cipongkor, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Selamat siang, Yuwono. Adakah informasi terbaru terkait keracunan siswa usai menyantap MBG? Selamat siang, Reza dan pemirsa. Siang ini saya berada di SMK Karya Perjuangan, di mana puluhan siswa setelah menyantap hasil MBG kembali kamu dan keracunan mereka dibawa ke Kecamatan Cipongkor. Keracunan ini adalah setelah kejadian pada pagi ini kembali terjadi. Namun menurut informasi, makanan yang disantap itu dengan dapur yang berbeda. Sebelumnya, Badan Gizi Nasional telah memberikan dapur yang pada hari Senin melakukan. Namun sampai pagi ini, satu persatu SMK Karya Perjuangan mengalami pusing dan dibawa ke rumah sakit dan ke pusat raja ada di Cipongkor. Hingga saat ini suasana di lokasi masih bisa terlihat banyak ambulan yang datang membawa pasien satu persatu. Kejadian ini adalah untuk yang kedua kalinya. Di depan saya ini adalah mobil ambulans yang akan membawa pasien-pasien ke Puskesmas Cipongkor. Itu saja. Baik, terima kasih Yuwono Wahyu atas laporan Anda. Selamat siang, selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, Presiden Prabowo serukan perdamaian Palestina Israel dalam pidato dia di sidang umum PBB. Selengkapnya usai jeda. Ini nih yang gue cari, Aku Viva. Ngelewatin teknologi yang ngejaga kemurniannya. Jernih banget, bikin sejuk di tiap teguk. Ini air mineralnya baik untuk tubuh. Aku Viva, murni, alami dari Wings Food. Health Provider. Stop! Bijak garam yuk. Cukup 1 sendok teh garam plus setengah sendok teh Ajinomoto. Kurangi risiko darah tinggi, tetap lezat. Lezatnya approve. Yuk jadi kawan Health Provider. Dengan ginseng royal jelly plus multivitamin. Ayo ke Labuan Bajo, Kuku Bima Rosso. 2 hari lagi, Istiqlal bersolawat. Cahaya hati, cahaya Indonesia bersama. Boleh dalam Islam begitu. Menjadi anak yang soleh. Sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pupuk keimanan kita. Manusia butuh hikmah. Bangunannya adalah ketakwaan. Solawat Gus Asmi turut dihadiri. Cahaya hati, cahaya Indonesia. Doa untuk bangsa. 2 hari lagi, pukul 9.